teman-teman, kenalin nama gua Rafinsya Maulidi Munandar dan di sebelah gua ada Muhammad Fajar Ramadan. Kali ini kita berada di Blok M Square, yaitu tempat para kolektor kaset pita berada. Mau tahu keseruannya? Tonton terus video kita. Semuanya kali ini kita bakal wawancara pengunjung di toko kaset Melawai. Di sini ada gue Fajar dan ini Rafin dan kakaknya siapa namanya kak? Kenny. Kakaknya? Hendro. Kita mau nanya nih kak, apa sih yang membuat kakak berdua nih kayak interest gitu ke rilisan fisik kayak begini gitu, piringan hitam, kaset kayak gitu? Gara-gara taste kita emang jangannya yang tua-tua kayak gitu. Toro gitu ya. Dari dulu kita dengernya dari HP doang yang tua gitu, temen kita pengen experience yang fullnya gitu. Oke. Yang inspirasi kakak buat kayak beli-beli kayak begini tuh siapa sih gitu? Ada nggak? Anggota band kalau aku sih. Kalau band orang tua, tapi habis itu kayak ya jadi kepengen sendiri aja. Dengar cerita lah. Oke. Kalau anggota bandnya dari mana? Dari mana? Ada yang dari Jakus, ada yang dari Depok ya. Boleh sebutin nggak? Boleh sebutin nggak nama-nama? Namanya Howling Mist. Cuman kita belum rilis lagu sih sekarang. Oh, band kakaknya sendiri. Ya. Oh, keren. Terus pertama kali beli kaset di mana sih kak? Di sini juga. Oh, di sini juga. Iya. Kalau kakak? Oh, online. Kaset pertamanya apa tuh kak? Kalau boleh tahu? Apa ya? Oh, masih inget ya? Audio Slave. Audio Slave. Ya. Kalau kakak? The Beatles album 1. Oh, kenapa kakak lebih memilih kayak dengerin musik secara analog gitu lah ya daripada digital gitu? Sementara kan kayak udah banyak gitu di kayak Spotify, Joox, YouTube gitu. Kenapa lebih memilih kayak dengerin secara kayak manual gitu lah, analog gitu? Vibe-nya lebih dapet sih. Tidak kresek-kresek gitunya ya. Vibe jadulnya lebih dapet. Dan walaupun lebih gampang ya Spotify digital bisa bawa di mana-mana. Cuman entah kenapa kalau misalnya kita punya kopi fisiknya dari musik itu kita jauh lebih menghargain. Iya, kayak gitu. dengerin sambil megang cover gitu ya. Ada itu sendiri. Bagaimana pendapat kakak gitu kayak tentang orang-orang yang kayak misal dengerin band gitu, dia misalnya ngerilis album terus kayak udah cuma dengerin digital padahal bandnya sendiri itu ngejual rilisan fisiknya gitu. Tanggapan kakak soal itu apa? Kalau boleh tahu? Ya wajar sih, emang lebih gampang aja. Gitu. Kakaknya juga gitu? Okay. Nah itu aja sih kak, makasih ya soal waktunya ya. Halo semua, balik lagi. Tadi kan kita udah nanya soal pengunjung, kali ini kita nanya langsung sama pedagangnya. Sebelumnya kita kenalan lagi, nama gue Fajar. Nama gua Rafinsya. Gua Andri, kedai musik. Jangan lupa di follow Tokopedia bung. Kedai musik. Facebook, Instagram ada. Iya, Andri. Semua sosmed follow. Oke, kali ini gue mau nanya nih bang, pertama kali bikin record store kayak begini nih, ini tahun berapa tuh bang? Masih inget ya? Awalnya sih gua baru ya, terhitung baru. Gua dagang ini 2011 di Taman Puring. Tahun Puring yang banyak sepatu itu ya? Iya, di lantai 2. Tahun 2013 akhir tuh Desember, anak-anak sini tuh undang buat acara pameran akhir tahun. Nah, habis itu Desember itu masuk 1 bulan ke Januari, gua putusin ngambil kios di sini gitu. Jadi gua mulai di sini tuh 2014 awal. Itu pameran apa tuh bang? Pameran biasa aja, sale akhir tahun sih. Oh, sale akhir tahun. tahun. Yang ngebikin lo kayak, gue mau record store nih. Itu apa tuh? Triggernya itu apa? Kejebak gimana? Dari circle ya bang? Enggak, Beda. gue kejebaknya gini loh. Gue merit. Nah, mertua gue dagang Taman Puring. Salah satu juga. Iya, dagang ini sama record store gitu lah. Akhirnya dari situ disuruh ikut aja. Akhirnya sampai sekarang gue jalanin sendiri gitu. Mertua gue awalnya Oh jadi sebelumnya mertua dulu baru lu gitu? kejebak. Kalau lu ada
kan selama di sini gitu ya kan berapa tahun gitu ngeliat orang-orang di sini. Nah, pendapat lu soal mereka yang kayak beli rilisan fisik tapi nggak punya playernya. Nah itu menurut lu gimana? Jadi cuma beli doang gitu. Jarang ada. Justru jarang ada ya. Jarang. Gue banyak gitu yang kayak gitu. Kalau soal kayak misal yang misalnya ada si Bobe nih bang, dia nggak bikin album ya kan zaman sekarang gitu. Nah tapi dia menjual juga tuh ya kan, walaupun band zaman sekarang tapi dia nggak bikin juga tuh rilisan fisik kayak hitam, terus juga kaset, terus CD. Nah itu kan masuk ke income mereka juga dong buat ke album selanjutnya apa. Nah tapi ada beberapa orang yang kayak jadi gue cuma pengen dengerin digitalnya doang nih. Nah pendapat lo gimana bang? Digital kan ada yang resmi juga ya, yang penghasilannya untuk bandnya kayak di Spotify gitu ya? yang resmi gitu. Tapi ya sekarang di situ yang nggak nguntungin tuh yang pembajak aja sih. Pembajak gitu. Iya, yang nggak nguntungin itu pembajak. Dan pertanyaan tadi itu lu bisa jawab. Yang gue pernah ada orang yang beli kaset tanpa punya player. Iya. Jadi dia tuh cuma ngambil memorabilianya aja. Dulu dia pernah punya atau di zaman dia sebelum merit lah pernah punya, hilang. Atau pas dia merit udah nggak kepikiran lah. Begitu sekarang udah mapan, dia pengen punya aja tanpa harus didengar, dipajang gitu ya. Gue pernah punya ini, kenangannya sih yang diambil. Iya, jadi kalau anak-anaknya, lucunya Iya. ada kayak customer yang unik gitu masih bang selama di sini atau selin mungkin. Nah, itu dari semua bidang pasti ada. Dari semua bidang pasti ada. Kalau ada nggak sih kayak cerita unik gitu selama udah ada di sini, kayak ketemu gitu, jadi mau kasih sendiri. Ini kesering apa ya? Relatif ya kalau unik mah. Iya, enggak. Paling kalau yang ini aja, paling yang masih banyak tuh orang nyari di sini tuh nyarinya MP3 bajakan atau enggak dia pengen minta mixtape gitu, minta dibikinin masukin lagu ke kaset-kaset dia pilih lagu. Oh bisa tuh. Nggak bisa. Oh, nggak bisa? Karena kan di sini original. Oh itu udah pembajakan ya? Pembajakan. Iya, kalau misalkan kayak kan kayak bajak-bajak kayak tadi gitu ya. Nah sementara zaman sekarang tuh yang kayak orang udah bisa kemana aja gitu kan. Bisa ada band yang cuma ngirim ngerilis lagu tapi dia cuma dari kasetnya doang. Terus tiba-tiba ada orang gitu, salah satu waktu gitulah dia yang tadinya cuma dirilis dari kaset gitu doang, terus kemudian digitalin terus disebar luas gitu bang. Itu tuh jatuhnya udah pembajakan banget ya. Kasian kan. Gak dapet duit. Rekaman kan pakai modal. Iya pakai modal sih. Latihan pakai modal. Dari latihan aja dia pakai modal. Iya buat nyewa studio. Iya, rekam. Kasian lah orang-orang yang udah mahal kayak gitu. Gue ada kayak kayak satu kalimat atau dua kalimat yang buat kayak anak zaman sekarang gitu soal perkasetan ini. Maksudnya beli Rilisan fisik gitu. Apa gitu. iya. Sama kayak begitu. Iya. Oh. Ya, mungkin itu aja sih bang dari kita ya. Iya. Cukup Ini gue lah mau ya. nanya sih. Oke. Coba bang sebutin 2 kaset yang pertama lu punya. Slang. Selain Selain yang apa? yang Album 7. Iya, itu daerah gua. Album 7 tuh yang gambarnya Itu Wings itu itu masih yang orange lah. yang orange. Sama slang juga. Justru gua setuju baru ke slang kampung. Oh yang kampungan justru yang terakhir. Karena gua tuh SD kelas 6. Anjir. Temen gua koleksi slang. Terus gua minta beliin nggak sama bokap gua. Dari situ gua. Tapi standar tongkrongan ya slang gitu-gitu. itu harganya masih belum kayak sekarang ya bang? Iya masih. Range harga nih bang. Iya. Perkasetan ini berapa ya bang? Paling murah sampai paling mahal. Standarnya aja ya, standar 20 ribuan. Standar 20 ribuan tuh. Paling yang mahal-mahal tuh yang udah dibilang rare. Iya bener. Atau enggak indie aja kan sekarang ngerilis kaset indie itu baru harga pasaran 50.000. Ada nggak bang kaset yang kayak anjir gue pengen banget dia punya? Ya, sampai sekarang tuh nggak iya ada. ada nggak? Banyak. Dua.
banyak sih, pokoknya band-band rock 90-an Indonesia. Kayak banyak sih, selain aja gue pengen ngungkapin. Belum. Oh, udah kayak gini kan ngomongnya ya. Udah banyak gini gue Kalau misalkan kayak pengunjung di sini tuh rata-rata nyarinya genrenya apa sih Bang? Atau ada nggak sih genre paling dicari? untuk anak-anak muda biasanya nyarinya yang indie, terus Britpop standar. Ya Britpop sih. Ini Bener pernah sih. kaset rock, klasik rock gitu, daerahnya Led Zeppelin, Floyd. Kalau lu sendiri Bang, lu apa sih? Klasik rock. Kalau misalnya jadi rock masuk nggak? Suka juga, gue hampir semuanya dengerin yang enak. Ya masuk di kuping. Masuk di kuping. Ada lagi.